Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi thahirina wa sahabatihi ajmain. Santri-santri semua, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa belajar kembali bersama. Kita kali ini belajar SKI ya. Tapi sebelumnya kita niatkan dulu belajar kita itu untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menghilangkan kebodohan dan untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya santri-santri, kali ini kita masih akan membahas tentang pelajaran ke-6 atau bab ke-6, yaitu masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Yang mana kemarin kita telah membahas kehidupan Nabi Muhammad SAW setelah dewasa, kemudian kepribadian Nabi Muhammad SAW, lalu Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, dan kali ini kita itu akan membahas tentang peristiwa peletakan Hajar Aswad ya. Hajar Aswad itu kalau dari bahasa hajar itu artinya batu, aswad itu artinya hitam, batu hitam. Nah, katanya Hajar Aswad itu dulu berasal dari surga. Awalnya putih batunya, akan tetapi karena sering tertempel oleh dosa manusia, makanya menjadi hitam ya. Begitu. Oke, kita bahas yang pertama ya. Saat Nabi Muhammad SAW berusia 35 tahun, kaum Quraisy memperbaiki Ka'bah yang rusak akibat banjir. Jadi Ka'bah itu dulu pernah rusak akibat terkena banjir. Nah itu kemudian semua pemuka kabilah dari suku Quraisy bermusyawarah dan memutuskan untuk memperbaiki Ka'bah. Nah setiap suku bergotong royong secara sukarela memperbaikinya. Nah kan tadi Ka'bah rusak, kemudian suku Quraisy itu bermusyawarah rembugan untuk memperbaiki Ka'bah. Akhirnya semua golongan sepakat untuk bergotong royong secara sukarela untuk memperbaiki Ka'bah. Nah kala itu Nabi Muhammad SAW juga ikut. Beliau bekerja berdampingan dengan pamannya yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Nah berarti saudara dari Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW. Nah beliau itu bekerja membantu mengangkat batu-batuan, ya seperti orang gotong royong umumnya seperti itu. Nah perlu diketahui dalam suatu pendapat bahwa Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW, itu memiliki 16 anak yang terdiri dari 10 putra dan 6 putri atau 6 perempuan ya. Siapa saja yang laki-laki dari putra Abdul Muthalib itu ada Abbas, ada Hamzah, ada Abdullah. Nah ini ayah Nabi Muhammad. Kemudian ada Abu Thalib atau yang bernama asli Abdul Manaf ya. Abu Thalib ini ayah dari Ali karamallahu wajhah. Kemudian ada Zubair, ada Al-Haris, ada Hajr, kemudian ada Muqawim, ada Dihar, dan ada Abu Lahab atau yang bernama asli itu Abdul Uzza ya. Ini yang paman Nabi yang memusuhi Nabi dan selalu menyakiti Nabi. Nauzubillah ya. Kemudian ada dari yang perempuan itu bernama Sofia, ada Ummu Hakim Al-Baidah, kemudian ada Atiqah, ada Umaymah, ada Arwa, dan ada Barrah. Nah, ketika pembangunan selesai, terjadi perselisihan saat akan meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempat semula. Masing-masing merasa paling berhak dan tidak ada yang mau mengalah. Nah, kan pembangunan sudah selesai, tinggal peletakan batu Hajar Aswad. Nah, itu terjadi perselisihan dari masing-masing kabilah itu merasa bahwa dirinya itu yang paling berhak untuk melaksanakannya, sampai hampir-hampir terjadi perang saudara ya. Nah perselisihan terus berlanjut hingga pembangunan tersebut berhenti sekitar 4 atau 5 hari. Suasana Ka'bah kala itu semakin memanas sehingga hampir terjadi perang saudara. Hari berikutnya seorang pemuka kabilah Bani Abdiddar datang membawa baki berisi darah. Mereka mengangkat sumpah bersama dengan Bani Adi bin Ka'ab bin Lu'ay untuk berjuang demi memperoleh kehormatan meletakkan Hajar Aswad. Semua orang dari dua kabilah itu mencelupkan tangannya ke baki tersebut yang berisi darah ya. Peristiwa tersebut dikenal dengan nama
lukatus dam ya, lukatus dam. Nah, nah ini yang mengawali akan terjadinya perang saudara, tapi tidak sampai terjadi. Nah itu membawa Baki dan mereka dari Bani Abdiddar itu bersekutu dengan Bani Adi bin Ka'ab bin Lu'ay untuk memperjuangkan kehormatan untuk melaksanakan Hajar Aswad. Nah, melihat hal tersebut, pemuka Quraisy berkumpul bermusyawarah. Nah, seorang tua yang bijaksana yang sangat dihormati dari kalangan Quraisy yang bernama Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi, beliau berkata, "Wahai kaum Quraisy, serahkan masalah yang kalian pertentangkan itu kepada orang yang pertama muncul dari pintu masjid ini, yakni pintu Bani Syaibah. Nah, kita serahkan kepadanya dan biarkan dia yang memutuskan." Karena beliau orang yang tua dan bijaksana yang dihormati, akhirnya beliau orang-orang Quraisy itu mendengarkan saran beliau. Nah, pagi harinya atau keesokan harinya, orang yang pertama keluar atau dari pintu tersebut ternyata adalah Al-Amin, orang yang mendapat julukan Al-Amin, yaitu Nabi Muhammad SAW. Melihat hal itu, semua suku Quraisy itu rela dengan keputusan tersebut. Ya karena Nabi Muhammad sebenarnya itu sudah terkenal Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya dari dulu. Makanya semua orang itu rela ya. Nah, melihat hal itu, Nabi setelah mendengarkan permasalahan yang terjadi, kemudian beliau membentangkan, Nabi Muhammad maksudnya ya, membentangkan sorbannya. Hajar Aswad diletakkan di tengah-tengahnya, kemudian meminta setiap kepala suku memegang tepi sorbannya dan mengangkatnya bersama-sama. Nah, Nabi Muhammad mengambil keputusan membentangkan sorbannya, kemudian meletakkan Hajar Aswad di tengah, dan masing-masing kepala suku itu memegang ujung-ujungnya sambil membawa ke Ka'bah atau ke dekat Ka'bah. Kemudian Nabi sendiri yang meletakkannya ke tempat semula. Nah, kemudian batu Hajar Aswad tersebut diletakkan dengan tangan Nabi Muhammad SAW ke tempat semula. Dari hal itu, semua suku itu merasa mendapat kehormatan, sehingga perselisihan dapat dihindarkan berkat langkah cerdas dan bijaksananya Nabi Muhammad SAW ya. Semua suku Quraisy itu merasa puas dengan keputusan tersebut dan merasa dirinya itu adil mendapat posisi dari peletakan Hajar Aswad. Dari peristiwa itu Nabi Muhammad semakin dikenal di kalangan penduduk Mekah sebagai orang yang cerdas dan bijaksana. Hal itu termasuk dari implementasi dari sifat kenabian, yaitu fatonah ya, merupakan sifat kenabian yaitu fatonah. Fatonah kan kemarin artinya itu cerdas dan bijaksana. Kemarin kita telah belajar kalau sifat yang wajib bagi Rasul itu ada sidik, amanah, tabligh, fatonah, dan ini termasuk salah satu contoh dari sifat tabligh ya. Fatonah. Namun ketika Nabi menyampaikan risalah kebenaran Islam, sebagian besar dari mereka itu menentangnya. Ya setelah Nabi mendapatkan wahyu kan mensyiarkan kepada umatnya, tapi sebagian kaum Quraisy itu menolaknya, bahkan memusuhinya, bahkan mendiskriminasinya, bahkan sampai menyakiti dan menyiksa Nabi Muhammad SAW. Tapi akhirnya nanti di ujungnya mereka berbondong-bondong masuk ke agama Islam. Nanti juga ada pembahasannya, kalau tidak di kelas 3 ya di kelas selanjutnya, tentang Fathu Makkah ya. Nah, karena bab ini telah selesai, Pak Zaini akan membacakan ibrah atau hal positif yang dapat kita teladani. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW senantiasa menjadi contoh teladan bagi seluruh manusia. Oleh karena itu setiap ucapan dan perbuatan kita hendaknya selalu mencontoh apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ya. Karena ketika kita mencontoh beliau, secara otomatis kita akan mendapat pahala. Nah, tingkah laku, ucapan, keputusan beliau itu merupakan cerminan atau wahyu dari Allah untuk pedoman kita umatnya menjalani hidup di dunia agar berbahagia di kehidupan kelak di akhirat ya. Makanya kita selalu berusaha untuk mencontoh sifat
dan akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian hendaknya masa anak-anak dan masa remaja digunakan untuk hal-hal yang baik, seperti mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berguna untuk kehidupan setelah dewasa. Nah, sebagaimana pepatah itu mengatakan, belajar di waktu muda itu bagai melukis di atas batu, dan belajar di waktu tua itu bagai melukis di atas air, dan tidak jadi-jadi ya kalau kita melukis atau menulis di atas air, kan itu susah, langsung hilang. Makanya sebisa mungkin masa muda kita itu gunakan untuk hal-hal yang baik dan positif untuk bekal di usia tua kita. Kemudian kita harus rajin membantu orang tua, baik membantu pekerjaan di rumah maupun membantu meringankan beban orang tua. Kita tidak boleh malu melakukan sesuatu yang halal, seperti halnya Nabi Muhammad SAW tidak merasa malu dan hina mencari nafkah dengan cara mengembala kambing. Nah, seperti itu ya. Kita itu harus rajin membantu orang tua. Orang tua kan itu orang yang paling berjasa di dalam hidup kita, ya, orang yang melahirkan kita, orang yang memberi nafkah kita sampai akhirnya kita dewasa, dan orang tua itu tidak meminta balas budi kepada kita, tidak meminta bayaran kepada kita karena telah merawat kita, tapi orang tua memiliki harapan yang baik untuk kita, seperti itu. Nah, yang namanya pekerjaan halal, bagaimanapun sepelenya, bagaimanapun kelihatannya sepele pekerjaan halal tersebut, tetapi itu akan lebih berharga dan bernilai daripada pekerjaan yang mewah, yang keren tapi tidak halal, ya. Itu lebih baik pekerjaan yang sederhana tapi halal. Kemudian dalam melakukan pekerjaan hendaknya berlaku jujur, tidak menipu, berbohong, dan amanah, ya, seperti itu. Itu termasuk salah satu kunci suksesnya perdagangan Nabi saat ke Syam. Itu Nabi itu berdagang dengan jujur, tidak menipu, tidak berbohong, dan amanah, dapat dipercaya. Kemudian Nabi Muhammad SAW sejak kanak-kanak telah memiliki sifat sabar dan ikhlas menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Sejak anak-anak, remaja hingga dewasa, Nabi Muhammad SAW sangat tekun dalam bekerja sebagai mengembala kambing. Nah, itu sifat yang kita perlu teladani. Nabi sabar dan ikhlas menerima takdir Allah, kemudian sangat tekun dalam hal apapun. Kejujuran dan ketekunan dalam melakukan suatu pekerjaan menjadikan Nabi Muhammad SAW mendapatkan kepercayaan untuk membawa barang Khadijah binti Khuwailid ke negeri Syam. Nah, itu awal mula benih-benih cinta Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW, yang akhirnya nanti menyatakan perasaannya melalui sahabat beliau kepada Rasulullah, dan akhirnya nanti menikah, sehingga Khadijah binti Khuwailid itu termasuk salah satu istri yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Kemarin sudah ya cerita tentang hal itu. Meskipun masih anak-anak dan remaja, Nabi Muhammad SAW rajin membantu orang tuanya. Ya, maksudnya mungkin pamannya ya, karena kala itu kan Nabi ditinggal wafat oleh ayah dan bundanya ketika masih kecil. Baik membantu pekerjaan di rumah maupun membantu orang tuanya dalam mencari nafkah. Nah, kita juga harus menirunya. Masa anak-anak dan remaja Nabi Muhammad SAW digunakan untuk hal-hal yang baik. Ketika remaja, Nabi Muhammad SAW sering merenungkan tentang perilaku orang-orang di sekelilingnya. Nah, seperti itu ya. Kemarin kan ada cerita kalau Nabi itu ingin mendengarkan musik dari Quraisy, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala ditidurkan sampai pertunjukan musik tersebut selesai. Nabi Muhammad SAW sering ikut mengembala kambing ketika dalam asuhan Abu Thalib, ya, seperti itu ya. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak berdagang ke negeri Syam. Dalam perjalanan ke Syam tersebut, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang mengetahui akan tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad SAW, yaitu yang bernama Buhairah, ya. Itu sudah ceritanya kemarin. Pada usia dewasa, Nabi Muhammad SAW mendapat kepercayaan dari Khadijah binti Khuwailid untuk membawa barang dagangnya ke negeri Syam. Nabi Muhammad SAW pernah ikut
dalam perang Fijjar ya, ketika beliau menginjak usia 15 tahun. Nah, perang Fijjar sendiri terjadi selama 4 tahun. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad SAW turut berperan ketika kaum Quraisy membentuk Hifdzul Fudul, yaitu perjanjian membela kehormatan Mekah, membela orang-orang yang teraniaya ya, dan menindak orang-orang yang berbuat zalim. Seperti itu ya. Itu pelajaran yang dapat kita ambil di pembahasan pada bab ini ya. Mungkin itu saja yang dapat Pak Syeni sampaikan. Semoga kita mendapatkan manfaat, kita dapat meniru akhlak suri tauladan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum berakhir, Pak Syeni akan membacakan syair yang telah Pak Syeni ajarkan tentang nasab Nabi Muhammad. Muhammadun Abdullahi Saibatun hasimu manafunku soyma kilabin mamuratin wa ka'kundu ayun ghalibun fihrun malikun wa nadrun kinanatun wa wabluhu zaimati wa mudrikatun illa summa mutarin tala nizarun ma'atun summa addarun sohati. Nah, itu silsilah dari Nabi Muhammad sampai Adnan ya, leluhur beliau yang bernama Adnan. Karena itu silsilah yang paling sahih dan tidak ada ikhtilaf ulama atau perbedaan pendapat. Tapi kalau dari mulai Adnan ke atas nanti ada beberapa silsilah, karena ya mungkin keterbatasan kita dalam sejarah, dalam bukti-bukti sejarah sampai Nabi Ismail, Ibrahim, dan kemudian Nabi Adam alaihissalam. Yaudah, kurang lebihnya dari bahasa ini mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.